Oke, halo soulmate, good day mates. Ketemu lagi dengan saya Ika Febrilia di Mate Channel dan masih bersama dengan mahasiswa saya dari kelas Retail Management Prodi D4 Pemasaran Digital FEWNJ. Benar ya? Tapi dengan mahasiswa yang berbeda nih. Boleh coba perkenalkan diri dulu? Oke. Halo Mates, perkenalkan nama saya Zulfa Alia, biasa dipanggil Zulfa dari Prodi D4 Pemasaran Digital Universitas Negeri Jakarta. Oke, Zulfa ya? Iya. Nah Zulfa apa kabarnya di siang hari ini Zulfa? Alhamdulillah baik Ibu. Kalau Baik Ibu juga. sendiri? Saya alhamdulillah juga sehat Zulfa. Nah Zulfa kita tadi seperti biasa yang teman-teman sebelumnya juga ya di kelompok sebelumnya mencoba untuk membandingkan antara offline dan online store di Lawson ya berarti ya? Iya, Di Lawson. Nah kemudian apa yang mau kita bahas yang pertama dulu Zulfa? Oke, pertama kita ngebahas strategi offline dan online store-nya udah pasti. Terus ada strategi lokasi retail store. Oke. Terus ada product development, market penetration, differentiation, dan juga customer royalty dari Lawson. Ya silakan mulai dulu dari perbandingannya ya offline dan online store. Oke, mungkin Gimana, Zulfa? Offline dan online store-nya ini kita offline store-nya dulu kali ya Bu. Lawson itu punya strategi offline store yang cukup cerdik gitu ya Bu buat pelanggan. Mereka itu nggak cuma fokus ke convenience store-nya aja, tapi juga ngebuat suasana yang kayak cafe gitu loh, buat nongkrong, buat apa ya namanya, buat cuma sebentar santai-santai aja gitu. Oke. Nah terus juga lokasi dari Lawson itu sendiri cukup ini ya Bu, nggak cukup banyak strategis. Iya, cukup strategis. Dia ada di banyak tempat kayak stasiun, terus juga mungkin di bandara kan juga ada, terus di dekat sekitar kampus gitu. Dan juga di area perkantoran. Oke, berarti bicara tentang offline store dulu ya. Betul. Offline store-nya berarti tadi dari sisi experience-nya mereka tuh nggak cuma menjual produk aja gitu ya, bahan-bahan makanan kebutuhan ya lebih ke makanan kebutuhan sehari-hari, tapi mereka juga menyediakan biasanya bahan-bahan yang siap makan gitu ya. Betul, siap makan, siap saji, kemudian juga menyediakan tempat duduk, menyediakan meja supaya jadi konsumen yang beli itu bisa langsung menikmati makanan yang mereka beli di kursi dan meja yang sudah disediakan. Itu jadi konsepnya kayak kafe tadi ya. Iya, kayak kafe. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua dari sisi pemilihan lokasi gitu ya. Nah, saya sepakat bahwa Lawson ini kayak kayak hampir kayak Indomaret, Alfamart yang ada di mana-mana gitu ya. Jadi nggak cuma sekedar di pinggir jalan gitu, tapi dia juga ada di stasiun tadi ya. Di stasiun juga ada, sehingga memudahkan orang-orang yang mungkin lagi kelaparan gitu ya. Lagi kelaparan tapi mungkin belum sampai ke rumahnya, jadi bisa mampir ke Lawson. Oke, kemudian apa lagi yang bisa dibahas Zulfa? Kita ngebahas product development nih. Product development, oke. Seperti apa? Product developmentnya Lawson itu juga jago banget buat soal pengembangan produknya. Mereka itu selalu update untuk pilihan produk-produknya nih Bu. Jadi nggak cuma makanan snack-snack biasa yang ada di convenience store biasanya, tapi mereka tuh juga update soal produk-produk makanan yang unik-unik gitu Bu, yang tren. Oke. Product development. Tapi mungkin sebelumnya kita ke online store-nya dulu ya. Oh iya betul. Tadi kan bahas perbandingan antara offline sama online. Nah, jadi kalau di online store-nya seperti apa kalau Lawson? Kalau di online store-nya yang saya lihat mereka itu aktif di sosial media Ibu, di Instagram, dan juga mereka itu mereka punya ini nggak sih aplikasi mereka belanja? Nggak ada kalau aplikasi, tapi mereka kerjasamanya sama e-commerce gitu Bu. Sama e-commerce. Kayak GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood gitu. Jadi kalau untuk belanja produk secara online mereka lewat dari e-commerce itu. Oh oke. Jadi mereka nggak punya website atau aplikasi kalau sendiri ya? Kalau website ada tapi nggak bisa order. Nggak bisa buat order. Mereka jadi, cuma informasi menu, lokasi kayak gitu-gitu. Berarti informasi yang disampaikan di website sama di media sosialnya sama gitu ya? Hampir sama. Karena kan biasanya nggak bisa order di situ ya. Jadi kayak cuma promosi aja, cuma menyampaikan informasi yang mungkin menarik ya untuk konsumen. Tapi kalau ordernya biasanya melalui aplikasi ya, GrabFood gitu ya, GoFood dan e-commerce juga ShopeeFood. Oke, kemudian tadi masuk ke product development.
Lawson tuh saya sebenarnya juga termasuk konsumennya Lawson sih, karena saya suka banget sama topokinya Lawson gitu ya, dan saya lihat memang dari sisi pengembangan produk semakin lama semakin banyak produk yang bisa ditawarkan, jadi bisa lebih variatif gitu ya. Opsi yang ditawarkan untuk konsumen tuh bisa lebih banyak. Oke, kemudian tadi udah compare offline dan online, kemudian ada bicara tentang product development, seterusnya ada apa lagi? Zulfa? Seterusnya ada diversification. Diversification itu Lawson tadi kan udah dibilang ya, Lawson itu nggak cuma buat jajan doang, tapi mereka juga punya strategi diversifikasi alias nyebarin sayap ke area lain gitu. Nah, kayak apa tuh? Nah, jadi selain jualan produk kayak gitu, mereka juga ngedevelop area baru buat nawarin kayak produk kesehatan atau kecantikan. Jadi kayak tapi jadi, dijualnya di mana? Di tokonya Lawson? Di tokonya Lawson di tokonya Lawson juga. Jadi semacam mini drugstore gitu lah, Bu. Oh, nah itu saya belum tahu tuh, karena saya tahunya biasanya kayak Lawson lebih ke makanan-makanan yang Korea-Korea gitu ya. Tapi ternyata dia menawarkan itu ya. Iya, ada juga. Oke, jadi kalau bicara tentang diversifikasi, berarti lini produk yang ditawarkan tuh jauh berbeda dibandingkan dengan lini produk yang sebelumnya gitu ya. Dan di sini terbukti bahwa Lawson mengembangkan sayapnya tadi ya, seperti yang Zulfa sampaikan, dengan menawarkan produk yang lebih ke arah mini drugstore seperti itu. Oke, nah itu saya belum tahu tuh. Mungkin nanti selanjutnya Soulmate dan saya mungkin bisa datang ke Lawson terdekat gitu ya. Terus apalagi Zulfa? Nah, terus ada customer royalty nih, Bu. Oh, oke. Ini yang terakhir ya berarti ya. Nah, gimana? Nah, kalau customer royalty ini sebenarnya hampir sama kayak biasanya convenience biasanya ya, Bu. Nah, Lawson ini tuh paham banget pentingnya bikin pelanggan setia buat balik lagi ke Lawson gitu. Mereka ini punya sistem poin nih, Bu. Jadi tiap kali belanja di Lawson, pelanggan itu bisa ngumpulin poin-poinnya buat dapetin atau mungkin nanti ditukar dengan diskon ataupun produk yang Lawson berikan gitu. Oke ya, program loyalitas ya, program loyalitas, dan saya rasa hampir setiap toko retail punya itu gitu ya, supaya bisa mempertahankan konsumennya. Oke, good. Menarik sekali Zulfa obrolan kita pada siang hari ini. Ada lagi mungkin yang mau disampaikan? Mungkin intinya gini ya, Bu, kayak Lawson itu nggak cuma jadi tempat belanja sehari-hari, tapi juga bikin pengalaman belanja yang unik gitu, Bu. Jadi nggak cuma nggak cuma sekedar minimarket biasa, tapi bisa jadi tempat nongkrong, tempat kalian buat tugas ya, benar-benar. Oke. Ya, menarik sekali Soulmate. Nah, kira-kira kalian termasuk konsumennya Lawson atau enggak? Bisa tulis nanti di kolom komen gitu ya. Nah, ini soalnya Zulfa sama teman-teman konsumennya Lawson ya. Sering bikin tugasnya di Lawson. Oke. Terima kasih ya Zulfa sudah menemani saya ngobrol di siang hari ini. Nah, Soulmate, apakah kalian punya pengalaman yang oke, experience yang bagus di Lawson? Boleh nanti cerita ya. Sampai jumpa di marketing podcast berikutnya. Dadah, good day mates.